mungkin Pak BTP ingin menyampaikan sesuatu tentang ya bagaimana sebagai seorang anak Tuhan harus bergumul kadang dengan penderitaan karena harus mengucapkan tentang hal-hal yang benar. Silakan Pak BTP jika ingin menyampaikan. Ya, ini sharing aja ya. Silakan Pak, silakan. Ya, kalau pengalaman saya pikir kita semua manusia pasti stres ya, hadapin persoalan, kesulitan. Tapi saya temukan ada 2 ayat yang saya suka sekali itu. Saya sampai namakan itu anugerah dan usaha. Jadi ketika kita tidak sanggup lagi, itu ada anugerah Tuhan berupa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Itu yang memelihara hati pikiran kita dalam Kristus. Itu yang saya dapat di Filipi 4 ayat 7. Dan tentu ada lagi kita mesti usaha. Usaha di mana? Kolose 3 ayat 15. Karena dia mengatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita kan, hati kamu. Sebenarnya kita dipanggil dalam satu tubuh dan bersyukurlah. Nah, saya kira dalam menghadapi kesulitan apapun, itu 2 ayat itu sangat menolong saya, terutama waktu di Makobrimob ya. Itu sangat menolong saya. Saya ditanya dari beberapa pastor, kok Bapak kok bisa ya dihukum kok masih nunduk, masih biasa. Harusnya kan model Bapak kan bisa ngamuk-ngamuk gitu loh. Bisa ngamuk-ngamuk depan tidak diputusin. Saya bilang iya, kalau dipikirin saya mungkin tonjok tuh hakim, dia bilang. Tapi pada saat itu enggak. Makanya saya katakan itu anugerah. Ada satu damai sejahtera yang saya nggak bisa gambarkan. Tapi di situ saya langsung teringat, kemudian pas waktu itu nggak lama kan ada, kita peringati 500 tahun reformator ya. Saya berpikir saya bisa mengerti bagaimana John Calvin sekarang melihat para Puritan, para reformator dibakar hidup-hidup kok masih bisa nyanyi lagu hymn. Nah, saya yakin itu pasti ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiran mereka. Terus saya mulai masuk lagi, saya berpikir, kok Stefanus waktu dirajam, kok masih bisa dengan tenang, nyerahkan dan melihat pintu Yesus nunggu di surga, pintu surga. Nah, saya yakin itu juga masih damai sejahtera Allah. Dan yang ketiga, kalau saya lihat, ketika Yesus, Roh Allah meninggalkan dia, Yesus adalah 100% manusia di atas kayu salib. Secara psikologi, harusnya Yesus itu pasti sudah ada halusinasi atau ngamuk-ngamuk. Nggak mungkin keluarkan 7 perkataan yang begitu berhikmat. Ketika sebagai manusia 100%. Nah, ini juga saya yakin ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ini. Nah, saya selalu yakin seperti itu. Dan yang kedua, saya percaya tidak ada satu hal pun boleh terjadi sama kita tanpa persetujuan dari Allah, dari Tuhan kita Yesus. Nah, itu juga yang membuat saya yakin kalau Tuhan Yesus sudah izinkan saya menghadapi ini semua, pastilah yang terbaik buat saya. Hanya saya belum bisa melihat itu semua. Makanya saya tinggal jalanin. Karena saya tahu ini pasti yang terbaik. Nggak mungkin salah. Kita ikut Tuhan nggak mungkin salah. Makanya dengan ada seperti itu, sukacita dalam hati saya, damai sejahtera dalam saya, tidak direbut oleh siapapun. Tidak direbut oleh keadaan ini. Nah, saya kira itu yang pengalaman saya alamin. Dan saya juga bersyukur ketika kita mengalami kesulitan ya, kita waktu membaca firman Tuhan, itu dapat iluminasi dari firman Tuhannya lebih banyak daripada ketika kita lagi senang. Itu saya juga bingung. Jujur saya juga bingung. Nah, misalnya waktu saya di dalam selama 20,5 bulan, saya bisa tulis dari bacaan Alkitab chronological Bible itu ya. Saya bisa tulis iluminasi yang saya dapat. Itu di A4, itu penuh. Selama 20,5 bulan. Ulang 2 kali hampir nih. Dan ketika saya kadang-kadang waktu membaca pagi, oh ini bacaan hari ini kok pendek ya. Berarti saya nggak mungkin bisa penuh nih. Di kertas A4 saya, folio ini nggak mungkin penuh, saya bilang. Tapi heran, begitu kita baca, saya bisa tulis penuh itu. Saking penuhnya. Saya sampai
pikir, waduh, begitu saya keluar saya bisa tulis yang sama. Nggak bisa. Dapatnya sepotong aja. Saya mungkin ya kalau bisa sharing gitu ya, kertas catatan itu saya bisa share nggak ya? Bisa share Boleh, boleh. screen nggak ya? Boleh, bisa Pak, silakan. Kalau bisa share screen saya nggak tahu file saya nih Oh gitu, silakan Pak, silakan. di Kita foto kita gitu. tunggu pokoknya nih. Sorry, ini kayak di Google ini ya, Eh, basic. Oh mungkin nggak ada nih. atau bisa di WA ke saya Pak, nanti aku yang share dari sini ya Pak BTW. Kalau ada di handphone atau di mana? Oke, Iya. oke, coba deh. Sebentar ya, saya bisa kasih. Ini contoh aja Pak, ini salah satu contoh apa yang saya tulis selama di dalam. Saya katakan, saya nggak pernah berpikir bisa dapat tulisan begitu banyak justru ketika ada di dalam. Nah, saya share satu, tapi waktu saya keluar, nggak bisa lagi tuh. Ini contoh tulisan aja ya. Ini contoh saya bisa dapat di A4 gitu. Nah, saya share. Saya kebetulan ikut baca Alkitab yang baca sehari setahun lewat. Nah, saya punya satu Alkitab yang saya suka ini. Ini adalah Alkitab Chronological Bible. Saya nggak tahu bisa lihat nggak nih. Ini Chronological Bible yang saya suka. Oh ya, bisa Jadi kelihatan. saya selama di dalam Makobrimob itu, saya bawa ini. Kebetulan saya udah satu Alkitab ini saya baca 5 tahun. Dan saya ganti. Nah, waktu saya masuk ke Mako, itu bacaan yang ke 25 kali saya selesai baca. Nah, selama saya selesai baca, hanya saya tulis-tulis di Alkitab. Tidak bisa saya tulis di kertas. Nah, waktu ada di Mako itu saya bersyukur bisa menulis di dalam kertas itu. Nah, saya kira saya udah kirim ya. Ini contoh. Dapat ya, saya nggak tahu, saya ambil satu contoh aja. Saya kirim email Pendeta Anggo ya, tadi ada satu email. Oh Nah, iya. itu yang saya katakan. Siap. Oh, oke. Nah, ini contoh tulisan saya di kertas folio A4. Jadi itu di atas adalah bacaan, karena dia chronological Bible, Bible-nya baca nggak berurutan, berdasarkan waktu. Nah, yang di atas itu yang saya habis baca, saya dapat iluminasi, saya kasih tanda-tanda, lalu saya satukan semua tanda-tanda itu dalam satu tulisan per hari itu. Dan kadang-kadang malah sering nggak habis, kertasnya udah habis, tapi saya fokus hanya satu lembar saja. Nah, ini contoh yang saya tulis, ini pengalaman pribadi, belum tentu kebenaran. Ini pengalaman pribadi yang menghibur saya, yang membuat saya yakin, yang membuat saya terus untuk maju. Nah, saya bersyukur sekali lah kalau kita pikirkan semua udah lewat. Sekarang pun juga sama. Saya juga khawatir lihat COVID, lihat masa depan bisnis segala macam gitu ya. Jadi tadi pagi dalam renungan saya bersyukur banget juga. Saya walaupun suka baca kitab rutin, saya masih suka baca renungan orang. Saya suka yang Sarayang sebetulnya. Sarayang ini Jesus Today apa segala macam saya suka. Kayak Jesus Calling. Nah, saya juga dapat tulisan banyak dari Jesus Calling. Nah, ini Sarayang ini dia seorang teolog yang ya reform, bukan orang teologi yang sukses. Ini dasarnya sangat baik. Misalnya hari ini saya dapat tulisan yang menarik sekali karena ini nggak ada tanggalnya. Saya tulis di sini nih, Selasa 19 Mei 2020. Nah, saya kasih stabilo. Nah, saya dapat kalimat hari ini, saya suka banget hari ini punya kalimat. Saya khawatir masa depan gimana. Dia tulis begini, direct your focus to the present and to my presence with you. Jadi sometimes your journey through this world is wearisome. Jadi kita hadapin kesulitan, tapi begitu kita fokus sama sekarang saat ini dan menikmati ya, dan kita menikmati hadirat Tuhan dengan kita, ini membuat kita sangat tertolong.
Saya kira itu sih yang bisa saya sharingkan selama ini kepada Pak Pendeta. Tentu nggak akan habis-habis kita cerita Ya, bagaimana Tuhan menolong kita selama ini.